Tuhan ya. Nah, pada pagi hari ini kita mau memulai ibadah persekutuan teruna kita. Walau hanya melalui online, tapi kita yakin Tuhan akan selalu ada untuk membimbing kita selama ibadah online ini berlangsung. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Sobat Teruna terkasih, kita akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada hari ini tanggal 29 November 2020. Judul pelajaran kita hari ini adalah Kehadiran yang Memberi Harapan. Mari bersama kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 15, Haleluya Puji Tuhan, bait yang pertama. Nafas bagimu, haleluya, puji Tuhan selamanya. Ya Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Kembali kami akan beribadah di minggu pagi ini, meskipun kami terpisah ruang dan waktu, tapi kami yakin dan percaya Engkau senantiasa hadir dalam persekutuan kami ini. Karena itu ya Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami untuk tertuju kepada Engkau saja dari awal hingga akhir ibadah persekutuan teruna kami ini. Di dalam nama Kristus Sang Penebus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama bernyanyi kembali dari Gita Bakti nomor 15, Haleluya Puji Tuhan, bait yang kedua. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu, haleluya, puji Tuhan selamanya. Halo, shalom adik-adik. Kita ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Puji Tuhan kita semua diberikan kesehatan ya, kekuatan untuk senantiasa beribadah, senantiasa melayani Tuhan dengan baik. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Korintus 8 ayat yang pertama hingga 9. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan memohon tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus untuk menerangi dan membuat kita
bisa memahami renungan firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama dengan saudara-saudara seiman kami bersekutu memuji nama-Mu yang besar itu Bapa. Bapa, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya terangi hati kami, terangi pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan beritakan agar menjadi firman ini dapat sampai kepada adik-adik teruna, dan kami semuanya diberkati lewat ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan membaca dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 1 hingga 9. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ya adik-adik, hari ini suatu kebahagiaan buat kita bisa berjumpa walau tidak bertatap muka, dan saya hanya bisa melihat wajah saya sendiri ya, karena ini direkam oleh kamera. Tapi kita bisa tetap menggunakan semua cara dengan teknologi untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan kasih Tuhan melalui rekaman video ini. Adik-adik yang terkasih, apakah adik-adik mungkin pernah ingat gitu ya, ada sebuah acara di TV, judulnya Diary Sarwenda. Kalau dari adik-adik yang belum pernah nonton, saya coba ceritakan ya. Di
acara televisi ini kan acara reality show ya. Itu bagaimana Sarwenda yang merupakan istrinya Ruben Onsu ya, dia didandani, di make up sedemikian rupa sehingga dia menjadi seperti seorang apa ya, maaf mungkin orang yang susah atau mungkin orang yang kayak gembel begitu ya. Kadang-kadang sampai kesannya ada luka di tubuhnya, atau kadang-kadang dia seperti orang lumpuh sampai harus dibantu jalan, atau dia berusaha jalan dengan tertatih-tatih dengan berbagai macam ya bentuk dandanan gitu dia. Di dalam setiap episodenya dia beda-beda gitu tampilannya, tapi semuanya mencerminkan kalau dia itu orang susah. Dan di tengah kesusahannya itu dia meminta tolong ke orang-orang yang dia jumpai, "Pak, tolong belikan ini," atau "Tolong Pak, anak saya sakit," minta tolong gitu. Dan ternyata banyak orang yang tidak mau menolong dia gitu ya. Tidak maunya ya karena ya mungkin udah ini orang susah, atau nggak tahu ya apa yang ada di pikiran orang-orang tersebut, mereka nggak mau nolong. Tapi di akhir cerita nanti Sarwenda dia ketemu dengan orang yang menolong, dan orang-orang itu bukan orang-orang yang berlebih juga ya, bukan orang-orang kaya gitu, karena orang susah juga gitu, seperti tukang sayur, mungkin juga bapak tukang beca yang menolong dia gitu ya, menolong ya dengan segala kemampuan orang-orang itu. Misalnya, ya saya cuma punya uang 50.000 ini buat bantu ibunya belikan susu buat anak, atau saya cuma punya uang sekian, atau mungkin saya tolongin apa ya gitu. Nah, dengan kerelaan dan keikhlasan orang-orang itu, di akhir cerita Sarwenda memberikan hadiah gitu ya. Acara ini kalau diistilahkan dalam bahasa filmnya jadi, atau istilah psikologinya seperti sosial eksperimen atau percobaan sosial. Ketika orang pengen melihat bagaimana kalau subjeknya manusia itu dijadikan percobaan, dalam artian bagaimana ya dalam hal ini kalau ada orang yang susah, apakah orang lain ada yang peduli kah, ada yang dengan ikhlas mau menolong sesamanya atau menolong orang lain yang kesusahan. Nah, adik-adik, cerita televisi ini mau mengantarkan kita tentang bagaimana Paulus berhadapan dengan jemaat di Korintus. Karena ini surat untuk jemaat Korintus, berarti Paulus tidak ada di Korintus ya, gitu ya. Paulus ada di tempat lain, dan dia menuliskan surat ini untuk jemaat Korintus. Dalam hal ini surat yang kedua gitu ya. Dan dalam bacaan ini Paulus mau mengingatkan kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus, bantu dong, ada orang-orang kudus yang di Yerusalem itu mengalami musibah. Ternyata ada orang-orang yang lagi mengalami bencana di Yerusalem, dan Paulus berinisiatif untuk mendorong, mengajak jemaat di Korintus. Jemaat Korintus ini bukan jemaat yang susah gitu ya. Korintus itu kota besar, jadi kota pelabuhan, kota perdagangan. Isinya jemaat itu beragam, dari yang mungkin ekonominya menengah, ada yang ekonominya rendah, ada yang kaya. Nah, jadi kalau secara overall, secara umum, jemaat ini bukan jemaat yang kelas menengah, tapi kelas atas. Namun, nah ini yang dijadikan contoh oleh Paulus adalah jemaat-jemaat di daerah Makedonia. Ternyata di jemaat-jemaat di Makedonia ini mereka mengalami
selain mengalami ujian-ujian atau ujian kehidupan yang berat, tantangan iman, mereka di sini dikatakan walaupun mereka sangat miskin, tapi mereka kaya. Kaya dengan apa? Apa kaya dengan uang? Enggak, mereka miskin secara ekonomi, tapi mereka kaya dengan kemurahan. Kemurahan hati, kemurahan, sehingga mereka yang mendesak untuk Paulus dan pemimpin-pemimpin jemaat sana untuk ayo kita membantu jemaat di Yerusalem karena mereka mengalami bencana. Padahal yang di Yerusalem itu orang apa? Orang Yahudi ya. Dan yang di Makedonia itu ya orang-orang Asia kecil yang bukan satu suku gitu. Kalau mungkin kita satu suku dengan yang susah, mungkin ya ada rasa persaudaraan gitu ya. Oh, di Jawa Tengah itu lagi gempa. Oh, saya sebagai orang Jawa Tengah, orang yang orang yang berasal dari Tegal gitu. Oh, saya mesti bantu sana. Tapi enggak, ini yang beda suku. Cuman kenapa mereka kaya? Karena mereka sudah mengenal akan kasih Kristus. Nah, di sini Paulus mau mengingatkan jemaat di Korintus yang ternyata gerakannya kurang antusias gitu ya, kurang semangat untuk membantu saudara-saudara di Yerusalem yang mengalami kesusahan. Sampai Paulus mengingatkan bahwa kamu itu kaya dalam banyak hal ya. Kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam kesanggupan untuk membantu. Akhirnya dia mampu gitu untuk membantu. Tapi kamu juga harusnya kaya dalam pelayanan kasih atau kaya dalam kemurahan untuk memberi gitu untuk. Nah, adik-adik, simpelnya dia mau mengingatkan jemaat di Korintus yang kamu ini dong gitu, punya sense of crisis gitu ya, punya rasa kepedulian untuk orang-orang yang menderita, untuk orang-orang yang lagi kesusahan gitu. Bantu dong gitu saudara-saudara kita yang di Yerusalem. Nah, dalam pembacaan yang singkat ini dan renungan kita pada hari Minggu ini, kita mau belajar dari apa yang diingatkan oleh Paulus. Pertama, masalah kepedulian. Dan kita belajar dari jemaat-jemaat di Makedonia, walaupun secara ekonomi mereka susah, tapi mereka punya hati yang penuh dengan belas kasih gitu ya. Mungkin bukan belas kasih, tapi ratusan atau ribuan atau jutaan kasih gitu ya. Jadi kalau belas kan cuman berapa belas gitu ya, cuman 2 digit ya. Kalau udah puluh atau mungkin ratusan udah 3 digit gitu. Ya, maksudnya hati ini berlimpah dengan kasih gitu. Ini kan juga seperti dengan kondisi kita ya. Kondisi kita hari ini kan ya banyak teman-teman, keluarga, atau mungkin orang-orang di lingkungan kita yang butuh perhatian dari kita, kepedulian dari kita. Mungkin kita hari ini masih bisa merasakan sekolah, masih punya kuota, masih bisa makan 3 kali sehari, masih bisa hidup ya oke lah gitu, tidak berlebihan tapi tidak juga kekurangan. Atau mungkin beberapa dari kita hidup sangat mapan gitu ya. Bolehlah kita mengingat juga saudara-saudara kita, teman-teman kita. Coba diingat-ingat siapa yang kira-kira membutuhkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa ingat 1 nama atau 2 nama, saya percaya itu Roh Kudus yang mengingatkan kita semua, adik-adik. Oh, saya harus bantu ini Kak gitu. Adik-adik tidak harus bantu dalam artian seperti jemaat di Makedonia ya. Mereka sangat miskin, jadi bisa dibilang mungkin nominalnya atau jumlah uang gitu ya, atau jumlah materinya itu mungkin tidak banyak, tapi semangat ya, kepedulian ini yang penting gitu ya.
Kenapa? Karena Paulus mengingatkan juga bahwa kita ini sudah mengenal Kristus gitu ya. Dan Kristus itu sudah baik banget, sudah begitu, karena begitu besar kasih Allah itu ya. Dalam minggu-minggu Advent ini menuju ke Natal, hari ini minggu Advent yang pertama, kita diingatkan bahwa Kristus itu akan datang ke dunia. Kristus itu akan lahir, dan karena kasihnya, karena begitu besar kasih dia gitu pada dunia ini, sampai dia harus turun tangan untuk menyelamatkan umat manusia. Dan karena kita sudah mengenal kebaikan Tuhan, kita belajar dari Tuhan kita bahwa ya dia begitu baik kepada kita. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Tuhan mungkin tidak memerlukan harta kekayaan yang begitu besar, tapi Tuhan membutuhkan hati kita gitu. Hati kita untuk memberi, hati kita untuk senantiasa penuh dengan ucapan syukur. Jadi adik-adik senantiasa peduli kepada orang lain, senantiasa mengasihi orang lain, orang-orang yang di sekitar kita, atau orang-orang yang kita tahu kita bisa bantu. Ringankan tangan, ringankan hati juga ya untuk membantu, atau kaki kita untuk melangkah menolong orang lain. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semuanya, menjadi motivasi untuk kita supaya senantiasa menjadi adik-adik teruna yang setia, namun juga punya hati yang empati, hati yang mau bersyukur dan menolong orang lain. Terpujilah Kristus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang baru saja dibawakan, mari kita bernyanyi kembali dari Gita Bakti nomor 114, Di Setiap Janjiku, bait yang pertama dan yang kedua. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, karena anugerahnya tiap gunungku tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristus was di dalamku, aku menang anugerahnya. Bapa kami, Yesus Kristus yang ada di kerajaan surga, sebentar Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua Tuhan untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Tak lupa juga kami mendoakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pemimpin di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Tuhan. Supaya mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu.
Dan kami juga berdoa agar cepat hilangnya virus corona ini Tuhan. Dan kami juga berterima kasih atas tingkat kesembuhan pasien yang terkena dampak virus corona. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu saja. Haleluya, amin. Berdoa untuk gereja, Tuhan di seluruh dunia, terkhusus GPIB Sawangan, untuk dapat tetap menggagas PKA yang sesuai dengan kondisi negara dan masyarakat saat ini. Berdoa untuk ibadah online yang diadakan agar tetap menjadi berkat. Tuhan, kami berdoa untuk berkat PT GPIB Sawangan agar terus dapat melakukan pelayanan dan kesaksian untuk membentuk kita senantiasa menjadi pembawa damai dalam hidup kita. Tuhan, kami juga bersyukur untuk PKA yang sudah ditetapkan, kiranya program tersebut berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pelayan PT, bantulah mereka Tuhan dalam menjalani tugasnya dengan semangat melayani dan semoga mereka sungguh menjadi teladan dalam iman, kasih, dan pelayanan. Tuhan, kami mohon agar mereka selalu berpandangan luas, mau menyiapkan dan membimbing kami, anak-anak PT, agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, selamat pagi ya Tuhan. Ya Tuhan, di pagi hari yang cerah ini, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun pada minggu ini ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan dan juga panjang umur ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk diri kami masing-masing ya Tuhan. Semoga kami bisa menjadi anak-anak yang makin takut akan Engkau ya Tuhan. Yang melakukan segala perintah-Mu di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, itulah doa yang kami panjatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk orang tua, kakak, adik, om dan tante, supaya mereka terus diberikan kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Dan kita juga untuk anak lain PT GPIB Sawangan, supaya mereka terus sehat dan dapat mengikuti ibadah PT dan sekolah dari rumah. Berkatilah juga keluarga, supaya mereka diberikan berkat yang cukup dan perlindungan dari Tuhan, supaya mereka dapat sembuh dari penyakit COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga, inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang waktunya bagi kita untuk membawa persembahan kita. Marilah kita bersama bernyanyi dari Gita Bakti nomor 82. Kita bersyukur kepada Tuhan, bait yang pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Inilah kami anak-anak-Mu yang sudah memberikan sedikit dari apa yang kami miliki sebagai persembahan
padamu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat menjadi berkat bagi gereja kami. Terlebih lagi kiranya Engkau mau memampukan kami untuk senantiasa mau memberikan hidup kami sebagai persembahan yang sejati kepada Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Teruna, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah bersama kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 115, Utuslah Kami, bait yang pertama dan yang kedua. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Semua boleh jadi atas perkenanan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan buat kami semuanya Tuhan. Dan kiranya kami sebagai teruna dapat mengalami, dapat memahami kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi teruna-teruna yang setia, yang bersyukur, dan menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa memberkati kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
kami.